Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin tanzilal azizil hakim litunzira mimma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Cahaya Islami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Oke, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan atau menayangkan sebuah video reaction dari seorang murtadin bawaan pendeta Yusuf Manubulu, di mana murtadin tersebut adalah seorang wanita yang berasal dari Aceh. Dan pada video kali ini ada seorang muslim yang ingin mengecek atau mengetes murtadin tersebut apakah benar-benar dirinya adalah dulunya seorang Islam atau bukan. Tetapi murtadin tersebut tidak bisa membacakan ayat atau surat dari salah satu Al-Quran. Bagaimana keseruan dalam video kali ini? Mari kita simak dan kita tonton videonya. Tetapi sebelum kita lanjut ke videonya, saya mohon bantu dukung channel Cahaya Islami agar terus berkembang dan terus menyajikan konten-konten seputar Islami, agar konten Islam dapat menyeluruh ke seluruh Nusantara, yaitu dengan cara like, komen, subscribe, dan share video ini ke semua media sosial teman-teman semua, baik WA, Facebook, Twitter, IG, dan yang lainnya. Dan jangan lupa aktifkan selalu lonceng notifikasinya agar Andalah yang pertama mendapatkan update terbaru dari channel Cahaya Islami. Oke teman, tak perlu berlama-lama lagi, ini dia videonya. Tunggu teleponnya. Oke, kita ke Pak Cabe. Pak Cabe, selamat malam. Selamat malam. Suara saya Malam, jelas, Pak. Pak? Jelas, Pak. Oke, saya langsung ke narasumber. Selamat Ya, malam, Bu. Selamat malam Pak. Ibu dulu aktivis ya. Tadi dalam kesaksian kayaknya membela pedagang kecil dan sebagainya itu. Oh, sebenarnya saya juga enggak begitu Pak, tapi tergerak hati aja waktu itu. Mungkin saya melihat pedagang bagaimana sebenarnya. Waktu itu saya berangkat dari latar belakang dari Aceh juga enggak seperti itu Pak. Dulu saya guru TK. Enggak, maksud saya kalau ibu itu aktivis, saya justru nggak mau berspekulasi kenapa ibu ditangkap, karena segala kemungkinan serba mungkin. Apakah ibu dijebak, apakah memang ibu terlibat dalam narkoba, kemudian untuk biaya itu juga serba mungkin juga. Namun maksud saya kalau memang ibu aktivis, saya justru nggak mau bicara di ranah itu, karena saya nggak mau spekulasi. Apapun Pak ceritanya, mau siapapun yang salah itu, saya tidak membenarkan diri saya. Tapi kalau Tuhan sudah punya rencana, pasti Tuhan punya cara. Nah, walaupun caranya itu mungkin bagi saya waktu itu melihat tidak baik. Ya. Baiklah, saya tidak ingin ke sana. Saya justru ingin bertanya, apakah sebelum 2014, artinya sebelum masuk penjara itu, ibu menjalankan syariat Islam? Oh, saya menjalankan syariat. Ya, juga sholat, juga puasa, juga dan lain sebagainya. Pokoknya syariat Islam dijalankan. Ya. Oke, sebelum saya ke pertanyaan inti, tolong dilanjutkan yang saya baca. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'alahu iwaja. Silahkan dilanjutkan, Bu. Kalau itu saya sudah, maaf Pak, saya selama ini sudah belajar Injil, jadi saya sudah tidak belajar Al-Quran.
Jadi di sini ada seorang penelpon kepada murtadin. Penelpon tersebut adalah seorang laki-laki atau seorang ustadz. Penelpon tersebut ingin mengecek, ingin mengetes dari murtadin tersebut apakah benar murtadin tersebut dulunya adalah seorang muslim atau bukan. Penelpon tersebut membacakan salah satu ayat dari Al-Quran, yaitu surat Al-Kahfi ayat 1. Dan murtadin tersebut disuruh melanjutkannya, tetapi murtadin tersebut tidak bisa sama sekali. Bahkan dia beralasan bahwa dirinya sudah sudah lupa dengan Al-Quran dan karena dia sudah mendalami dengan kitab Injil. Seperti kita tahu bahwa surat Al-Kahfi adalah surat favorit dalam agama Islam, di mana pada hari akhir nanti apabila kita sebagai umat Islam tahu dan hafal memahami surat Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan 10, Dajjal tidak akan melihat kita dan Dajjal akan terpengaruh oleh orang-orang yang non-muslim. Sungguh luar biasa keistimewaan dari surat Al-Kahfi tersebut. Dan bagaimana keseruan video ini berlanjut, mari kita simak videonya lagi dan kita amati dengan seksama. Ini dia. Coba yang ini, yang orang Aceh, Muslim Aceh maksud saya, tidak bisa ini. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin tanzilal azizil hakim litunzira min. Dan tadi setelah penelpon tahu bahwa murtadin tidak bisa melanjutkan ayat suci Al-Quran yaitu surat Al-Kahfi, penelpon tersebut mengalihkan dengan surat Yasin, yang kita tahu bahwa pasti seluruh umat muslim, bahkan orang non-muslim pun tahu bahwa surat Yasin itu sudah tidak asing bagi kita semua. Tetapi murtadin tersebut juga tidak bisa melanjutkannya. Dia bisa, namun ada salah satu ayat yang terlewat. Dan kita patut heran kenapa murtadin tersebut ngaku-ngaku dulunya adalah seorang Islam. Oke teman, bagaimana keseruan ini berlanjut dan lucu sekali untuk kita dengar antara murtadin dan penelpon tersebut. Oke teman, mari kita tonton videonya lagi dan pasti sangat lebih seru dan lebih lucu lanjutannya. Ini dia. Ya, nggak apa-apa itu salah total. Artinya saya tidak sedang untuk lomba ini. Jadi itu tapi ibu bisa gitu. Artinya ibu bisa baca meskipun itu tadi kalimat yang ibu baca itu salah total, tapi bukan ke sana arah saya. Ya, saya langsung ke inti pertanyaan. Apakah tanggal 25 Desember itu berdasarkan keyakinan Kristen ada dalil ataupun patokan atau pedoman bahwa itu adalah sebagai lahirnya Yesus Kristus? Pertanyaan yang sangat bagus ya Bapak, ingin tahu tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kalau Bapak ingin tahu tentang Tuhan Yesus Kristus, kayaknya bicara tentang kelahiran tanggal 25 Desember atau itu tepat enggak buat bicara bahwa itu hari kelahiran Tuhan Yesus. Coba kita baru mengupasnya dari awal, dari kelahirannya dulu, baru ada nanti bagaimana hari Natal itu dirayakan, atau tepat enggak itu tanggal 25. Kita kan bukan mencari yang bagaimana kita menjawabnya. Karena kalau saya jawab pun sih, kalau menurut Bapak kalau nggak percaya, ya tetap aja nggak percaya. Bukan masalah percaya nggak percaya saya sebagai Muslim, Bu. Ini saya mensider dari Pak Henjirtan. Pak Henjirtan kan juga bukan pendeta kaleng-kaleng, kan juga pendeta besar. Seperti Pak MJM juga pendeta besar, bukan pendeta kaleng-kaleng. Jadi saya di sini ingin tahu secara Alkitab ya, berdasarkan pemahaman Kristen itu yang betul yang bagaimana.
Jadi gini Pak Cabe, saya jelaskan ya, kalau masalah pendapatnya Pak Hendrikan, itu pendapat pribadi dia. Jadi kalau misalnya Bapak tanyakan tentang dalil, kenapa tanggal 25 Desember, apakah ada dalilnya yang mengarah ke situ sehingga dirayakan pada tanggal 25 Desember? Sebetulnya dalilnya itu sangat kuat. Kan bicara tentang kelahiran Tuhan Yesus itu adalah bicara tentang pergantian tahun. Makanya sangat berdekatan dengan yang namanya tahun baru. Kalau di luar negeri kan after Christ dan before Christ, ya, sebelum Tuhan Yesus dan sesudah Tuhan Yesus. Kalau di Indonesia saya tidak mengerti, cuman bahasanya agak sedikit diplesetin ya, sebelum Masehi dan sesudah Masehi, dan itu sebetulnya itu mengacu kepada sebelum Isa Al-Masih dan sesudah Isa Al-Masih. Saya tidak tahu kenapa bisa berubah seperti itu, tetapi itulah membuktikan bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu adalah sebuah pembuktian daripada tahun baru itu. Jadi memang tanggalnya itu sangat mendekati dengan apa yang diperingati sebagai tahun baru. Jadi tahun baru adalah tahun, kalau di luar negeri itu jelas sekali, before Christ and after Christ. Makanya seperti misalnya peristiwa-peristiwa besar, selalu kita mengacu kepada tahun baru, kepada tahun. Misalnya kapan kejadiannya, ya? Oh, 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir ke dunia. Oh, 500 tahun sesudah Tuhan Yesus lahir ke dunia. Kalau di Indonesia kan selalu bilangnya, oh 300 tahun sesudah Masehi, maksudnya sesudah Tuhan Yesus lahir. Nah, kenapa menggunakan sesudah Masehi, sesudah Isa Al-Masih? Karena memang menunjukkan di situ bahwa dialah Tuhan yang berkuasa, dialah yang mengendalikan waktu. Ya, karena tidak ada satu manusia pun yang bisa mengendalikan waktu. Dialah pengendali waktu, dialah yang menentukan hidup manusia, dialah yang menentukan tanggal kawin manusia, dialah yang menentukan setiap peristiwa-peristiwa besar. Karena setiap kali kan kita pasti bertanya, kapan kejadiannya? Misalnya tsunami di Aceh, kita pasti akan berkata, oh tahun 2004 sesudah Isa Al-Masih atau sesudah Masehi. Atau kalau di luar negeri tahun 2004 sesudah Tuhan Yesus turun ke dalam dunia. Jadi mungkin itu Pak, jadi itu sangat akurat Pak. Dan pembuktian ilmiah yang lain, manusia ini kan bukan orang bodoh Pak. Artinya dari dulu itu kan bukan hanya satu bangsa. Jadi semua bangsa ini meresponi tahun baru itu sebagai peristiwa daripada pergantian tahun. Kenapa bisa terjadi pergantian tahun? Karena itu menunjukkan bahwa juru selamat pencipta dunia itu turun ke dalam dunia, dia lahir ke dalam dunia, dan dialah yang menentukan waktu daripada dunia ini. Makanya semua harus berpusat kepada kelahiran Tuhan Yesus, dan semua harus berpusat kembali kepada perhitungan waktu itu. Jadi kira-kira seperti itu ya Pak Cabe. Untuk pergantian tahun, saya sepakat tentang after Christ maupun before Christ atau DC Domino atau lupa saya. Itu baik itu dengan Masehi dan sebelum Masehi itu tidak jadi masalah. Yang justru yang saya pertanyakan itu saya ingin mengkonver tentang kelahiran Yesus itu dari ajaran Islam, dan kemudian pendapat tokoh-tokoh Kristen seperti Pak Hendrikan, kemudian juga ada tokoh dari gereja Koptik kalau nggak salah, itu yang mengatakan bahwa lahirnya Yesus Kristus itu 7 Januari. Kemudian tadi saya katakan, Bapak Hendrikan mengatakan kalau umat Kristen meyakini tanggal 25 itu, maka itu termasuk dosa. Ya, maksudnya Bapak zaman apa? Artinya menurut Pak Hendrikan, kalau meyakini bahwa umat Kristen kalau meyakini bahwa Natal itu jatuhnya pada 25 Desember, itu adalah dosa. Dan tadi ada sebuah pendapat dari seorang umat Kristen, dan saya juga heran kenapa bahkan setiap orang yang beragama non-muslim itu mempunyai pendapat yang berbeda-beda atau berselisih paham. Di sana ada yang
menyatakan bahwa Yesus itu lahir pada tanggal 7 Januari. Dan ada juga yang menyatakan bahwa Yesus itu lahir pada tanggal 25 Desember yang sering kita dengar atau kita kenal dengan hari Natal atau hari lahirnya Yesus. Tetapi kok bisa antara sesama non-muslim, satu keyakinan, satu sembahan, kok bisa berselisih paham atau berbeda-beda pendapat. Berbeda dengan kita sebagai umat Islam atau umat muslim yang berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Oke teman, kita lihat lagi keseruannya, apakah benar Yesus itu lahir tanggal 25 Desember atau tanggal 7 Januari. Mari kita lihat lagi dan perlu dipertanyakan. Ini dia kelanjutan videonya. Oh, ya mungkin gini Pak Cabe, itu kan pendapat pribadi dari Henry Tan ya. Jadi artinya itu tidak bisa dijadikan teologi atau dijadikan dalil karena Alkitab itu kan mempunyai dasar yang sangat kuat. Artinya kalau pendapat-pendapat pribadi muncul seperti itu bisa saja. Saya tidak tahu kenapa mereka bisa berpendapat seperti itu, tapi kan kita melihat secara keseluruhan. Karena ini dunia pun artinya itu memperingati. Jadi pada waktu kejadian 25 Desember, Pak, itu saya ingin kasih gambaran seperti ini. Manusia ini kan bukan orang bodoh, Pak. Kalau misalnya dirayakan dari tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kalau memang itu peristiwa tidak akurat, itu kan manusia pada saat itu akan protes gitu. Kenapa kalian merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus itu pada tanggal 25 Desember? Kan bukan hanya satu manusia yang merayakan, jadi seluruh dunia yang merayakan. Justru itu Pak, kan saya tadi juga mengatakan kayak gereja-gereja Katolik itu kan merayakan 7 Januari. Ya, kalau gereja Koptik itu kan mereka muncul itu kan belakangan. Ya, saya tidak tahu mereka kok mau mengambil 7 Januari, itu kan berarti itu pendapat pribadi. Ya, itu pendapat kelompok. Dan pendapat kelompok itu tidak bisa dijadikan acuan untuk sebuah kebenaran yang sudah termuat di dalam Injil dan yang sudah diperingati oleh seluruh bangsa, karena peristiwa ini bukan diukur nanti peringatan yang dilakukan oleh kelompok tertentu saat ini, tapi peristiwa ini adalah peristiwa kebenaran. Nah, kalau memang pada waktu itu tidak mendekati atau tidak akurat, pasti orang-orang yang di zaman itu sudah melakukan protes besar-besaran bahwa kalian ini mengada-ngada. Bukan hari kelahiran Tuhan Yesus, kalian peringati sebagai hari kelahiran. Nah, itu kira-kira dalilnya seperti itu, Pak. Jadi itu kalau menurut Alkitab, menurut kebenaran, sangat tidak mungkin bisa bergeser dari situ. Karena ini peringatan yang ribuan tahun dan diakui oleh semua bangsa. Jadi bukan hanya satu manusia yang ini, bukan hanya satu kelompok, tapi seluruh dunia. Kalau terlepas perjalanan yang ke sini yang mungkin 50 tahun yang lalu baru muncul Kristen Koptik, atau mungkin baru 3 tahun lalu muncul yang namanya Henry Tan, itu bagi kekristenan itu sesuatu yang tidak perlu ini, sama sekali tidak penting dan tidak ada dasarnya untuk mereka bicara seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Tapi saya tidak bermaksud untuk masuk ke wilayah perdebatan, karena saya tujuan utama tadi ingin mengkonversikan dengan keyakinan Islam. Makanya saya berikan contoh-contoh tokoh Kristen yang berpendapat berbeda. Dan pada kali ini video tadi Pendeta Yusuf Manubulu itu bersitegang atau bersikeras dengan pendapatnya yang menyatakan bahwa Yesus itu lahir pada tanggal 25 Desember yang sering kita kenal atau sering kita tahulah sama-sama bahwa tanggal tersebut adalah tanggal hari lahirnya Yesus atau diperingati hari Natal. Dan bagaimana kok bisa seperti itu? Tetapi ada juga yang menyampaikan pendapatnya bahwa Yesus itu lahir pada tanggal 7 Desember dan sangat melenceng dari ajaran-ajaran yang lain. Dan semoga dari video tadi saya sebagai umat Islam dan teman-teman semua tidak goyang keimanannya, agar kita selalu dalam sesembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan kita selalu diberikan keimanan dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan video tadi dapat membentengi keimanan kita dari pemurtadan kaum kafir. Dan saya undur diri apabila ada perkataan kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya ingatkan kembali, terus bantu dukung channel Cahaya Islami agar terus berkembang dan saya lebih aktif, lebih bersemangat dalam menyajikan konten-konten seputar Islam, agar syiar Islam dapat menyeluruh ke seluruh Nusantara. Oke teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.